wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa hadir dalam perkuliahan online ini. Yang saya hormati Bapak Hidayat Muhammad Nur Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, juga yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ninda Asyifa Salsabila dengan NIM 122206040 selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok yang terdiri dari Alvin Renaldi Sandra dengan NIM 122200306, Dita Nabila Septiani 122207776, Luciani Lubi 122210005, Abdul Aziz Asidiki 122210015, dan Jahroni 122210004. Materi yang akan kami sampaikan berjudul Peran Regulasi Cyber Law dalam Meningkatkan Keamanan Digital di Indonesia. Baik, langsung saja pembahasan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi perlindungan data dan keamanan informasi di Indonesia. Peningkatan jumlah pengguna internet dan aktivitas digital telah mendorong peningkatan kejahatan cyber. Indonesia menghadapi berbagai jenis kejahatan cyber dan laporan BSSN tahun 2023 menunjukkan lebih dari 300 juta serangan cyber terdeteksi. Meskipun ada UU ITE, undang-undang ini masih memiliki kelemahan, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan literasi digital masyarakat yang rendah. Selanjutnya, materi kedua akan dibawakan oleh rekan saya, Luciani Lubis. Perkenalkan, nama saya Luciani Lubis dengan NIM 1222105. Di sini saya akan memaparkan mengenai kajian literatur. Untuk yang pertama ada dari Mahuli pada tahun 2003 yang membahas ketidaksiapan sistem hukum Indonesia terkait perlindungan data pribadi. Yang kedua dari Disimadi 2021 membahas ketidaksiapan sistem hukum Indonesia terkait perlindungan data pribadi. Yang ketiga ada dari Rahmawati pada tahun 2001 yang menyoroti permasalahan pasal multitafsir pada UU ITE yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi dan urgensi reformulasi. Dan yang selanjutnya ada dari Sitanggang pada tahun 2024 yaitu mengidentifikasi hambatan implementasi hukum cyber, yaitu lemahnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya manusia forensik digital. Selanjutnya yaitu bagian metodologi. Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utamanya adalah menganalisis norma hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan hukum cyber dan perlindungan data digital. Tujuannya yaitu untuk memahami peran dan efektivitas cyber law dalam meningkatkan keamanan digital di Indonesia. Materi ketiga yang akan disampaikan oleh Dita Nabila Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nabila dengan NIM 122207776. Untuk pembahasan yang ketiga, ada peran Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE adalah dasar hukum utama untuk menanggulangi kejahatan cyber di Indonesia. Mencakup berbagai bentuk pelanggaran digital seperti penyalahgunaan sistem elektronik dan pencurian data. Namun, terdapat kritik terhadap pelaksanaannya karena adanya pasal-pasal yang multitafsir. Pasal-pasal tersebut berpotensi mengekang kebebasan berpendapat sehingga diperlukan reformulasi agar penindakannya lebih efektif dan tepat sasaran terhadap kejahatan digital. Selanjutnya ada pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU PDP ini adalah regulasi yang sangat penting untuk melindungi hak digital setiap individu, karena akan memberikan kejelasan tentang pengelolaan data pribadi, termasuk hak-hak pengguna dan kewajiban pengendali data. Tanpa regulasi ini, masyarakat rentan terhadap penyalahgunaan data. Pengesahan RUU PDP diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum data pribadi secara spesifik dan komprehensif. Materi keempat akan dilanjutkan oleh Alvin Renaldi Sandra. Baik, perkenalkan nama saya Alvin Renaldi Sandra dengan NIM 122200306.
Saya akan membahas tantangan implementasi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan keterbatasan kapasitas SDM dalam forensik digital. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum terhadap cyber law bervariasi, dan banyak kasus cyber tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya infrastruktur hukum dan teknologi yang memadai. Secara keseluruhan, hambatan teknis dan institusional memperburuk keamanan digital di Indonesia. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Yang pertama, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Artinya, berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, badan cyber dan sandi negara atau BSSN dan lembaga lain yang seharusnya bekerja sama dalam menangani kejahatan cyber seringkali tidak memiliki sistem komunikasi atau prosedur kerja yang terpadu. Akibatnya, penanganan kasus menjadi lambat, tumpang tindih, atau bahkan tidak tuntas. Yang kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam forensik digital. Banyak aparat penegak hukum di Indonesia belum memiliki keahlian yang cukup dalam forensik digital, yaitu teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti dari perangkat elektronik seperti komputer, HP, atau server. Akibatnya, sulit untuk membuktikan pelaku kejahatan cyber secara hukum. Yang ketiga, pemahaman terhadap cyber law yang bervariasi. Setiap aparat penegak hukum, misalnya polisi, jaksa, hakim, memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap undang-undang yang mengatur dunia maya atau cyber law. Hal ini menyebabkan penanganan hukum terhadap kasus cyber menjadi tidak konsisten atau tidak sesuai aturan. Nah, yang keempat, banyak kasus cyber tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya infrastruktur hukum dan teknologi. Artinya, ada kasus-kasus kejahatan digital yang tidak bisa diproses karena belum ada peraturan hukum yang jelas atau tidak tersedia teknologi dan alat pendukung yang canggih untuk menyelidikinya. Yang kelima, hambatan teknis dan institusional memperburuk keamanan digital. Keseluruhan masalah di atas, kurangnya sumber daya manusia terlatih, lemah koordinasi, minimnya aturan dan teknologi, membuat Indonesia rentan terhadap serangan cyber. Negara tidak siap sepenuhnya untuk melindungi warganya di dunia digital. Nah, jadi negara kita itu masih menghadapi banyak kendala dalam menangani kejahatan digital, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, maupun regulasi. Hal ini berdampak langsung pada lemahnya perlindungan terhadap keamanan di digital masyarakat. Materi kelima akan dijelaskan oleh Abdul Aziz As-Siddiqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz As-Siddiqi dengan NIM 122211015. Baik, di sini saya akan membahas literasi digital sebagai pendukung regulasi. Pentingnya literasi digital dalam mendukung efektivitas cyber law. Regulasi yang baik tidak akan efektif tanpa didukung oleh peningkatan literasi digital masyarakat. Edukasi mengenai etika digital, perlindungan data, dan cara melapor kejahatan cyber menjadi langkah preventif yang krusial. Peningkatan literasi digital dapat membantu mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Bahkan, rendahnya literasi digital saat ini memperburuk efektivitas implementasi cyber law. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Dan materi terakhir akan dibawakan oleh Jahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahroni dengan NIM 1222104. Di sini saya akan membawakan pembahasan tentang perbandingan regulasi internasional yang dimana Indonesia masih tertinggal dalam perlindungan data pribadi dan sistem sanksi kejahatan cyber. Jika dibandingkan dengan regulasi di negara maju seperti GDPR di Uni Eropa, dan oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk menjadikan regulasi internasional sebagai acuan agar regulasi domestik dapat sejalan dengan standar global.
Selanjutnya, kesimpulan pada materi ini, di mana regulasi cyber law sangat penting, namun efektivitasnya masih terhambat dan diperlukan penguatan regulasi untuk melalui pembaruan norma hukum, pelatihan SDM, dan kampanye literasi digital, reformasi regulasi, kolaborasi antar negara, dan edukasi publik menjadikan kunci menciptakan lingkungan digital yang aman. Selanjutnya, mengacu pada regulasi internasional juga penting untuk penyempurnaan sistem hukum nasional, dan pada akhirnya integrasi pendekatan hukum, teknologi, dan edukasi publik adalah kunci utama untuk ekosistem digital yang aman dan berkeadilan. Mungkin untuk kesimpulan saya cukupkan sekian, selebihnya saya kembalikan pada moderator. Sekian presentasi peran regulasi cyber law dalam meningkatkan keamanan digital di Indonesia dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.